Shalom adik-adik, welcome home. Memang masih di home, Kak. Iya, sama aku juga masih di rumah sih, Kak. Wow, ketemu lagi di ibadah hari Minggu. Senang sekali nih Kakak, Kak Sem dan Kak Yere. Dan Kak Yere. Bisa ketemu lagi sama adik-adik semua walaupun kita masih online. Masih tapi online, Kak. Dengar-dengar Kak, katanya udah mulai pada dibuka nih. Perlahan-lahan ya. Mall, toko. Nanti mungkin kita gereja. tapi pelan-pelan. Pelan-pelan ya, sabar adik-adik. Pokoknya tidak lama lagi kita akan ketemu langsung. Bertemu dengan teman-teman. Face to face ya. Nah, hari ini Kakak juga sebelum kita mulai mau ingetin apa Kak Yere? Aku mau ingetin kalau misalkan adik-adik jangan lupa untuk subscribe Kids Ministry GBI dan Mogot di YouTube. Dan Yes. Instagramnya apa Kak Sam? kidsministry.dm itu di follow. Di follow. Ya. Karena apa? Karena banyak informasi, banyak games, Gamesnya apa tuh, banyak pokoknya Banyak. berhadiah. Hadiahnya ada tapi. Hadiahnya Oke. banyak juga ya. Jadi walaupun dari rumah kita tetap bisa beraktivitas, berkreasi dan tidak bosan. Iya, dan gitu. tetap dapat hadiah itu. Tetap dapat hadiah, betul ya. Nah, hari ini kita kembali lagi, kita mau ibadah dan kita mau siapkan hati kita mau semangat adik-adik. Jadi kalau Kak saya sama Kak Yeri aja nih semangat terus Semangat nih, nggak banget sabar. kita. Adik-adik juga harus semangat ya. Iya dong. Sekarang pastinya. suruh ngapain nih? Bangkit berdiri apa langsung? Kita mau berdoa dulu Kak Oh, berdoa Sam. dulu. Udah gak sabar aja pengen buru-buru Iya. sendiri ya. Tenang dulu, tenang. Nanti Yaudah, ada. yaudah. Kak Yeri pimpin doa ya? Iya dong. Oke. Oke, adik-adik yang ada di rumah, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami pada siang hari ini. Kalau kami boleh kembali berada di ibadah online, kami percaya itu semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan selalu baru setiap pagi kepada kami. Kalau supaya kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kiranya supaya roh kami semakin menyala-nyala dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke. Kak Yere, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita mau coba satu ini, apa namanya? Apa Sebenarnya ini bukan ritual sih, kebiasaan kita kok di ibadah anak. Apa nih Kak? Yel. Kita mau siap-siap. Ini kita full face kan ya? Full body kan ya? Full Oke. body nih ya. Yuk semuanya Oke. adik-adik yang di rumah kita jongkok. Oke. Jongkok nih Kak. Siap-siap. Oke. Ini kalau di ibadah anak kayak biasanya mau lari siap-siap. gitu ya, kayak mau lari. Iya, Oke. tapi kalau seperti biasa ya, kalau kakak bilang rasa Kristus, semuanya harus lompat. Oke. Duduk dulu. Jongkok dulu. Jongkok Itu masih dulu, ada yang- jongkok. masih ada yang di kursi enak-enak. Jangan di ada kursi. yang berdiri, Ada yang ya. di ranjang, ada yang di kursi, bener-bener ya. Jongkok kayak gini, jongkok. Jongkok kayak kakak. Ayo kayak kakak. semuanya. Papa mama juga, papa mama jangan cuma bengong-bengong doang ya, ikutan. Ikut ya. juga, ikut lompat ya Kak Iya, Sam? ikut lompat ya, siap-siap ya. Pokoknya kakak bilang rasa Kristus, semuanya langsung siap. Jangan lupa siap, berani, Siap, berani, hancurkan musuh. hancurkan Yes. musuh. Yes. Oke, jangan lupa ya. Itu Harus paling tinggi lompat. mentang-mentang udah 2 bulan nggak ibadah anak ntar lupa. iya. Oke, siap ya. Rasa Kristus, siap. Rasa Kristus, berani. Rasa Kristus, hancurkan musuh. Yes. Ulang. Ini ulang lagi Kak Sam? Ulang lagi. Karena ulang ada lagi. yang enggak. Ada yang masih bengong, lupa. Oh, oke. Udah kelamaan Ada di yang rumah. lupa ya, Iya, Kak Sam, ya? ulang. Oke. Siap, Gimana siap, siap. ababanya tadi Kak Sam? Gimana? Rasa Kristus kan pokoknya siap, Siap. lompatnya benar-benar lompat ya. Berani. Siap, berani. Hancurkan musuh. Hancurkan musuh, siap, Yes. berani, hancurkan Yes. musuh. Yes. Yes. Nah, siap. jangan lupa Kak Yere. Iya. Kalau lupa ulang lagi. Waduh, siap. Siap ya? Kak Yeri Oke. nggak akan lupa. Adik-adik siap ya? Rasa Kristus. Siap. Rasa Kristus. Berani. Rasa Kristus. Hancurkan musuh. Yes. Tepuk tangan yang paling meriah. Oke, luar biasa. Gitu dong ya. Jadi kan agak sedikit Kayak lebih panas. bersemangat ya Kak Sam, ingat ya, olahraga sekarang. itu penting untuk imunitas tubuh ya. Betul. Oke, langsung aja kita mau nyanyikan sebuah lagu nih. Kita Semuanya juga mau pasti gerak. Semua bisa. Yes, come on. Badannya goyang-goyang, tepuk tangan. Yo. Asik. Belum ya? belum. Sabar, pokoknya goyang dulu. Tenang aja, goyang dulu. Papa mama jangan goyang dong. Aduh, gimana sih? Kelihatan dari sini nggak goyang? Kelihatan ya dari kita ya Kak Sam. Bener-bener. Come on. Hey. Everybody say, I love you, Jesus. Deep down in my heart. Asik. I love you. I love you, Jesus. Deep down in my. Kesana dulu. Think about deep down in my heart. Talk about deep. Lompat dong, down. Come on. Deep down in my heart.
ada yang belum harus kompak semangat nih. ya, Kak Semnya. Ayo. Jangan cemberut, senyum, smile. Jangan lupa smile ya. Let's go. I love you. I love you, Jesus. Deep down. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down. Sama-sama semua kasih halo, Think about. Deep down, deep down in my heart. Talk about, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you. Deep down in my heart. Adik-adik sini suaranya mana I nih? love you. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Lagi, think about, Deep, come on, down, come on. deep down in my heart. Talk about, deep, come on. down, Deep down in my heart. heart. Yeay! Come on, sebut Gue yang nama. harus lebih semangat nih Kak Yes. Sem. Sekarang ajak papa mamanya joget. Ajak papa mama joget semua. Siap-siap ya. Siap-siap Kak Sem. Come on, katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Kurang gede Kak Sem. Yesus sayang semua. Katakan lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Siap-siap. Sayang semua. Tunjuk papanya mana? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang Papa, sayang papa, kanan lagi. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Katakan Yesus sayang semua. Siap-siap. Ayo mama, jangan mau kalah Harus sama lebih anak-anaknya semangat ya. lagi nih Kak Sem. Yesus sayang semua. Lebih besar lagi. Semua. Yeah. Yesus sayang semua. Sayang papa. Sayang papa. Sayang mama. Sayang kakak. Tunjuk. Sayang adik. Sayang siapa lagi? Kamu dan sayang semua. Sayang papa. Mana papa? Sayang mama. Mana? Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu dan sayang semua. Lagi sayang papa. Mana papa? Papa. Sayang mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu dan sayang semua. Sayang semuanya. Sayang semua. Kurang lama Kak Sem. Biasanya lama banget. Luar biasa. Keren banget. Udah mulai berkeringat? Udah mulai. Lumayan ya? Ini olahraga. Kita aja namanya, Kak mulai Sem. berkeringat nih kan Iya, di sini. biar kita apalagi yang tetap di rumah. sehat, Kak Sem. Yes, betul. Tetap semangat adik-adik ya. Semangat. Oke, kalau gitu napas dulu sebentar. Habis ini ngapain ya Kak Iri? Habis ini kita mau menyembah Tuhan. Oh, yes. Karena setelah itu kita mau mendengarkan Firman Tuhan ya. Jangan mana-mana dulu. Nanti ke WC kemana-mana. nanti. Iya, Nggak boleh. nanti, jangan nanti. Nggak boleh ke WC. setelah udah selesai ya Kak Sem. Iya, ini kayak sekolah minggu ya. Oh, iya. Oke, yuk. Mari adik-adik semuanya. Kita siapkan hati kita. Yes. Kita sama-sama naikkan pujian ini untuk Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
diberikanku hanya oleh Yes, Tuhan. kasih karunia. Kau pulihkan aku. Kau pulihkan aku, Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan Takkan kau biarkan aku berjalan hanya aku sendirian. melangkah hanya Yes, Tuhan. sendirian. Kau selalu ada bagi setiap Kau kami. selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya. Lebih lagi adik-adik, come on. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak, Kak Linda. Nah adik-adik, tadi gimana pujian penyembahannya, worshipnya? Kakak tahu adik-adik pasti luar biasa. Ada yang loncat-loncat, ada yang jalan-jalan, pasti ada ya, luar biasa. Udah pengen jalan-jalan atau udah pengen lari-lari sama teman-teman main di sekolah, pasti ada ya. Nah adik-adik, ini mengenai hal jalan-jalan nih adik-adik. Kalau adik-adik sekarang di rumah, adik-adik juga bisa jalan-jalan kan? Jalan-jalan dari kamar, mungkin ke dapur, lihat mama masak, mungkin ke depan dan kemana-mana. Enak nggak kalau bisa jalan? Enak ya, nggak usah digendong-gendong kemana-mana. Kenapa kakak ngomong soal jalan-jalan? Karena kakak mau cerita satu hal yang cukup menarik di Alkitab ini. Siapa yang suka baca Alkitab? Nah adik-adik, kalau suka baca Alkitab, adik-adik boleh buka nanti di Yohanes 5 ayat 1-17. Nah ceritanya gini, ini mengenai Tuhan Yesus, menarik sekali. Jadi adik-adik, ada waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan adik-adik ya. Dalam perjalanan mau ke Yerusalem. Nah kalau dulu mau ke Yerusalem itu ada satu gerbang, namanya gerbang domba. Tuhan Yesus melewati gerbang itu dan adik-adik, di situ di dekat gerbang domba itu ada satu tempat, satu kolam. Satu kolam yang cukup menarik. Kenapa coba? Di kolam itu nggak pernah sepi. Siapa yang suka berenang? Rame atau sepi? Kalau hari Minggu pasti rame. Tapi kalau ini bukan berenang adik-adik. Di kolam itu banyak sekali orang-orang sakit berkumpul di situ. Kenapa coba? Karena di kolam itu menurut
cerita mereka, dalam beberapa waktu kolam itu airnya akan bergoncang. Malaikat akan turun katanya menggoncangkan air di kolam itu. Lalu kolam itu kalau udah bergoncang, orang-orang sakit itu akan berlomba-lomba lari masuk ke kolam itu. Dan katanya yang masuk pertama ke kolam itu akan sembuh apapun penyakitnya. Ada yang buta, ada yang kusta, ada yang timpang, ada yang lumpuh juga. Nah, saat itu di situ karena banyak orang seperti itu, Tuhan Yesus waktu lewat dia bilang, "Oh, dia akhirnya mampir ke situ. Dia mau lihat siapa aja yang ada di situ." Nah, waktu itu Tuhan Yesus datang ke situ, lalu Tuhan Yesus lihat satu orang, adik-adik. Satu orang, dia duduk di satu tempat tidur dan dia ternyata lumpuh, dia nggak bisa jalan. Tadi kakak udah bilang, kalau orang punya kaki yang kuat, bisa jalan kemana-mana, enak sekali ya. Kita aja sekarang, walaupun hanya di rumah, udah pengen jalan-jalan, betul nggak? Tapi orang ini nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan sama sekali. Dia hanya duduk, ditilam situ dan nggak bisa kemana-mana. Dan dia sudah sakit selama 38 tahun. Wow, lama sekali ya. Ada adik-adik yang umurnya sudah 12 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Belum ada. 38 tahun orang ini sakit di situ dan dia nggak bisa kemana-mana. Coba, apa yang terjadi? Sedih nggak kalau begitu? Adik-adik pernah nggak kalau misalnya naik sepeda, lalu jatuh, lalu kakinya bengkak, terus nggak bisa jalan, terus nangis kakinya bengkak. Kalau mau makan minta mamanya ambilin, kalau mau mandi minta dimandiin, betul nggak? Orang ini 38 tahun nggak bisa kemana-mana. Itu kalau cuma sakit aja kita udah nggak enak, apalagi bener-bener nggak bisa apa-apa. Nah, jadi orang itu bakal sedih nggak? Dia sedih sekali. Dia kadang-kadang berpikir, Tuhan, kenapa saya mungkin seperti ini? Mungkin dia akan berpikir gitu. Nah, waktu itu Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus menyapa. Dan Tuhan Yesus menyapa itu seperti ini. Dia bilang, apakah kamu mau sembuh? Coba kira-kira adik-adik apa yang ada di pikiran orang itu. Orang itu melihat kepada Tuhan Yesus, dia bilang, mungkin hatinya berpikir ya. Lalu dia akan bilang, orang ini siapa sih? Kok nanya begitu? Saya ada di kolam ini karena saya mau sembuh. Saya ada di dekat kolam ini karena saya sudah 38 tahun tidak bisa jalan. Saya mau sembuh. Pasti saya mau sembuh. Kenapa orang ini nanya seperti itu? Ya, dia punya perasaan kesal mungkin, dia punya perasaan sedih, dia punya perasaan, aduh Tuhan, apa yang terjadi dengan saya seperti itu. Tapi waktu Tuhan Yesus bertanya begitu, dia langsung berpikir juga dan dia menjawab, iya saya mau sembuh. Tapi Tuhan, dia bilang, saya nggak bisa sembuh udah lama. Karena apa? Karena kakinya tidak bisa jalan. Waktu kolam itu bergoncang, mungkin ada orang yang agak timpang, dia bisa lihat kolam itu bergoncang, dia buru-buru lari. Dia masuk ke situ, dia yang sembuh duluan. Atau mungkin ada orang buta. Orang buta juga bisa lari, mungkin dia dengar, wah kolam itu bergoncang, dia juga lari, dia loncat ke kolam itu, dia sembuh. Tapi karena dia orang lumpuh, mau bergerak aja susah adik-adik, nggak bisa. Mungkin dia bergerak harus pakai tangan ya, dia nggak bisa bergerak. Dan akhirnya dia tidak sembuh-sembuh. Tuhan melihat orang itu, Tuhan tahu apa isi hati orang itu. Tuhan Yesus tahu, tapi Tuhan Yesus bertanya, dan waktu orang itu ditanya, timbul belas kasihan dari Tuhan Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus bilang ke dia? Angkat tilammu dan disuruh apa? Diangkat tilamnya, suruh pergi berjalan. Dia berpikir, angkat tilam, Tuhan aku bergerak aja nggak bisa. Mungkin di dalam hatinya pikir gitu. Bisa berpikir begitu ya. Tuhan aku nggak bisa apa-apa, gimana aku bisa angkat tilam? Nah, adik-adik, dalam hal seperti ini, mungkin kita juga punya hal-hal yang berpikir, Tuhan, aku lagi kesulitan, gimana ini? Apakah aku bisa menyelesaikan kesulitan ini? Aku dalam kesusahan, Tuhan tolong, apakah Tuhan bisa tolong? Dan sebagainya. Sama seperti orang ini, dia bilang, Tuhan, dalam hatinya mungkin, apakah aku bisa sembuh? Lalu
dalam beberapa waktu, mungkin 1 menit, mungkin 2 menit. Kakak tidak tahu, tidak dijelaskan di Alkitab, tapi jelas sekali di Alkitab bilang akhirnya orang itu percaya. Bapak itu percaya dan akhirnya dia bergerak, dia berdiri. Mungkin dia bergerak ke pinggir dulu ya adik-adik, mungkin itu dari tilamnya, lalu tilamnya itu dia gulung, dia rapihkan, mungkin dia ngerasakan aduh gimana caranya bergerak dan sebagainya. Tapi karena orang ini berkata begitu, dia percaya, dia yakin, tiba-tiba mungkin kakinya merasa kuat. Tiba-tiba ada satu aliran yang luar biasa, satu mujizat, kakinya merasa kuat, badannya bisa bergerak, dan akhirnya dia bisa berdiri, dia gulung tilamnya, dia ambil, dan dia berdiri dan dia mau berjalan. Kenapa? Karena satu hal, dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Orang-orang mulai heran, wah dia sembuh, dia sembuh. Hari itu adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Minggu adik-adik kalau saat ini. Tapi waktu itu kalau hari Sabat tidak semua orang boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau hari Senin sampai Sabtu itu mereka boleh bekerja. Hari Minggu itu mereka harus istirahat, harus berbakti, beribadah kepada Tuhan, tidak boleh ngapa-ngapain. Jadi waktu orang itu ambil tilamnya dan angkat, dia dengan sukacita, dia senang sekali, orang-orang banyak berkerumun. Lalu ada orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama, dia bisik-bisik ke temannya, "Shh, orang itu kenapa ya? Kok dia angkat tilamnya pada hari Sabat? Nggak boleh angkat tilam pada hari Sabat." Tapi terus dia ditanya, "Kenapa kamu mengangkat tilam kamu?" Mungkin tilamnya itu kan cukup besar ya adik-adik, lalu dipanggul sama dia diangkat. Dia bilang, "Ya, aku angkat tilam ini karena orang yang tadi yang menyembuhkan saya menyuruh saya angkat tilam dan saya pergi, saya untuk berjalan." Terus dia bilang, "Siapa orangnya? Mana orangnya?" Saat itu Tuhan Yesus sudah pergi, karena banyak orang sudah berkerumun, Tuhan Yesus sudah pergi. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang menyembuhkan. Orang itu juga nggak tahu siapa yang nyembuhin. Nah, akhirnya waktu itu setelah dia selesai, dia langsung ke Bait Allah dengan pakaian yang rapi. Dia kenapa ke Bait Allah? Dia mau bersyukur sama Tuhan, dia mau bersukacita. Dan akhirnya waktu di Bait Allah ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, "Oke, nah kamu sekarang sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi." Artinya apa? Artinya mungkin dia dulu juga pernah berjalan, lalu dia sakit sampai dia lumpuh. Dan Tuhan bilang seperti itu, jangan berbuat dosa lagi. Akhirnya orang ini sungguh-sungguh bersyukur dan dia akhirnya tahu siapa yang menyembuhkan dia. Nah adik-adik, satu hal yang ingin kakak sampaikan di sini. Mujizat itu masih ada. Adik-adik kalau selalu dengar tiap minggu diceritakan sesuatu, itu semua ada di dalam Alkitab. Dan adik-adik baca Alkitab ini, adik-adik akan mendapatkan banyak sekali cerita-cerita yang menarik. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan, bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi. Dan mujizat yang saat itu terjadi adalah karena Tuhan Yesus begitu mengasihi orang itu. 38 tahun tidak bisa berjalan, waktu Tuhan melihat orang itu di dalam kesulitan seperti itu, timbul belas kasihan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang itu. Dan ingat, Tuhan juga mengasihi adik-adik semua. Tuhan mengasihi kakak, Tuhan mengasihi juga adik-adik. Dalam keadaan apapun, adik-adik, mungkin adik-adik merasa sedang sedih, temennya ada musuhan atau apapun, adik-adik berdoa sama Tuhan. Mungkin adik-adik merasa sedang dalam kesulitan, mama papa sedang kesulitan, adik-adik juga berdoa, minta sama Tuhan, mujizat masih ada. Dan saat kita benar-benar mengasihi orang yang kita doakan, misalnya ada teman yang sakit, kita mengasihi dia, atau ada oma yang sakit, opa, mama, papa, kita doakan dengan penuh kasih, maka kasih Tuhan akan turun menyembuhkan mereka, karena adik-adik juga mengasihi mereka. Yuk, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya firman Tuhan ini pasti akan adik-adik ingat. Dalam keadaan apapun adik-adik jangan pernah lupa berdoa sama Tuhan, karena mujizat masih ada. Kakak sendiri mengalami banyak mujizat bersama dengan Tuhan. Ya, oke, kita sekarang mau lipat tangan.
kita mau berdoa. Adik-adik tutup matanya, kita doa sungguh-sungguh, minta sama Tuhan supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan dan kita bisa juga berbagi kasih kepada semua orang sehingga mujizat-mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yuk kita lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan seperti Engkau, melakukan sesuatu yang luar biasa, mengasihi orang-orang yang di sekitar kami, sehingga kami bisa berbagi kasih dan juga mujizat-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Kak Linda. Terima kasih Kak Linda tadi sudah memberikan Firman-Nya firman memberkati Tuhan ya. banget, ya, Tuh, Kak. tuh ya. Adik-adik pokoknya jangan lupa tetap terus harus mengasihi dengan total. Dengan Mengasihi sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Dan tetap walaupun di rumah, sekali lagi ya kakak mau ingetin nih. Apa nih Kak Sam? Jaga kesehatan. Betul, Adik-adik itu harus paling penting. rajin makan buah, makan sayur. Karena itu yang paling penting jangan lupa untuk apa Kak Sam? olahraga. Oh, cuci tangan dulu ya, Cuci cuci tangan. tangan. Olahraga terus ya. Iya. Cuci tangan juga penting. Penting Jangan lupa kalau banget. keluar rumah pakai masker. Pakai masker. Apalagi olahraga. Olahraga itu Jangan juga. jangan cuma main game doang. Iya, Itu tuh jangan. handphone. Aduh, main game boleh. Boleh, Tapi harus jangan lupa olahraga dulu. yang gerakan-gerakan juga harus. Jangan jarinya aja Kak Sam. yang olahraga. Jangan jarinya doang olahraga ya. Oke, kalau gitu senang sekali hari Senang ini. banget kita bisa melayani adik-adik di rumah. Yes, dan ketemu lagi minggu depan di ibadah online Kids Ministry. Adik-adik pokoknya terus ikuti informasi berita apapun itu Betul. di Instagram dan juga di YouTube ya. Dan ibadah ini masih bisa ditonton sampai kapan Kak Sam? Ini bisa sampai sore, sampai malam nggak apa-apa. Pokoknya mulai jam 12 siang, 12 seperti adik-adik nonton sekarang. seterusnya. Sore, malam itu bisa kok. Jadi jangan khawatir nggak bisa jam 12 Kak, nggak masalah. Nggak masalah. Sore bisa, malam bisa ya. Betul Kak Sam. Oke, dan ajak teman-teman yang lain juga untuk Untuk ikut nonton ibadah. untuk ikut ibadah ya. Oke, siap-siap yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita semua kembali tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kesempatan yang luar biasa, kami tetap bisa beribadah. Amin. Kami tetap bisa memuji, menyembah, berdansa ya Tuhan bersama-sama ya Yes, Tuhan demi Tuhan. kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah kau sampaikan lewat Kak Linda. Biarlah setiap kami bisa mengerti ya Tuhan apa yang harus kami lakukan hari-hari ini. Amin. Walaupun kami dalam kondisi yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi kami mau menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tuhan yang terus sertai kegiatan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap ujian di sekolah yang sudah kami lewati. Hasil raport ya Tuhan dan lain sebagainya. Yes, Kami percaya Tuhan kami bisa menatap hari esok penuh dengan harapan karena kami punya Tuhan Yesus dalam hidup Yes. kami. Yuk adik-adik, mari angkat kedua tanganmu. Buka pikiran, buka hati. Anak-anak Lazar Kristus yang dahsyat. Saat ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Sukacita surga yang mengalir deras. Dan damai sejahtera Tuhan yang tidak pernah ada henti-hentinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami bisa terus menjaga semangat kami. Terus berdoa hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Sampai nanti kami bisa bertemu lagi di ibadah Kids Ministry. Amin. Mari adik-adik yang percaya, bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Come on. Thank you and God bless. Sampai jumpa adik-adik. Tetap di rumah ya. Iya.